bisa kuat di tawuran, ngelawan ratusan orang nggak mati seperti itu. Bahkan yang 150 atau 100, 200, 300 orang bisa kalah ngelawan satu orang. Ya motong jari orang, nebas orang. Apalagi itu hanya lingkup ego dan kekerasan semata, tawuran. Jadi tujuan kita itu apa sebenarnya? Yang dipertaruhkan apa di sana? Agama enggak, membela negara juga enggak, harga martabat orang tua enggak. Malah kan orang tua yang di rumah sedih melihat anak-anaknya seperti itu. Apa yang mau kita ambil pelajaran dari tawuran ini? Kenapa harus diceritakan? Salam pencaksilat. Teman-teman, di video ini saya ingin mereaksi atau memberikan tanggapan dari saya pribadi mengenai satu orang yang mengalahkan atau melawan sekitar 150 orang lebih katanya. Ya, ini lagi viral dan lagi banyak dibicarakan orang. Ya, kenapa saya ingin membahas ini? Yang pertama, karena saya di DM banyak followers saya atau banyak yang berkomentar atau di tag juga saya di beberapa postingan, yaitu menanyakan apa tanggapan saya. Bagaimana cara kita untuk menyikapi suatu keadaan seperti ini. Dari beberapa hal yang pernah saya react, dari beberapa hal yang pernah saya bahas sebelumnya, ini termasuk hal yang paling kurang mengedukasi. Karena kita tahu sendiri bahwa jiwa anak muda, jiwa anak-anak di Indonesia dimanapun itu berada, ingin merasa keren, ingin merasa hebat, ya. Jadi gak perlu panjang lebar, kita langsung react saja dulu seperti apa videonya. Baru setelah kita react, nonton, dan mendengarkan, saya akan memberikan tanggapan atau pendapat saya. Oke, saya akan react dua video. Ya, gak apa-apa meskipun ini kepotong, tapi yang bersangkutan sudah mengiyakan lah seperti itu. Coba kita lihat. Banyakan dia. Berapa orang sih? Dia pernah ketemu saya sekitar 150 orang ke atas. Saya cuma dikit. Berapa kalau kata pasukan? Saya dikit bang, cuma 30-an. Cuman di situ posisi saya sendiri pas ketemu dia. Itu. Udah pernah ketemu tuh semua? Udah. Berperang dong? Iya. Menang mana? Perang. Menang mana? Saya. Masa? Iya. 150 lawan 30? Saya sendiri bang. Sendiri? Iya. Yang lain teman saya ngeliatin doang. Sendiri. Sebenarnya pada mau kabur bang. Saya juga mau kabur. Cuman gengsi bang. Oh. Tapi lu nggak mati? Kan lawan banyak orang gitu mati mesti nggak mati. Baik, itu adalah video yang pertama saya react. Saya akan memberikan tanggapan lagi setelah ini. Ada video lagi yang ingin saya react, yaitu apa 150 lawan 1 itu mungkin yang dimaksud tuh ya, ada 150 orang, terus Katak juga sama timnya Katak, terus sama-sama nubruk tapi Katak yang di depan, gitu mungkin? Atau kejadiannya gimana? Enggak bang, enggak. Jadi gini bang, ini jujur bang ya, jujur ya, aku tuh, jadi tuh, nih kalau nggak percaya tuh tanya bagiannya bokir. Jadi setiap kita mau kejadian itu, aku pasang mata-mata di bagiannya bokir. Aku pasang mata-mata, itu satu lapangan di dekat daerahnya bokir itu penuh. Banget. Dan itu tuh emang di hari itu mereka niat buat ngincer aku. Nah jadi emang bagian aku tuh emang banyak. Aku bagian ya lumayan lah. Cuman kayak ada anak-anak luar gitu yang nggak aku kenal. Karena aku kan yang tim aku, maksudnya teman-teman aku yang inti gitu. Oh, PKB nih ya ceritanya ya? Nah ya ini cerita jam di luar sekolah ya bang, ya bukan zamannya sekolah ini. Gangster ya? Iya, berantem gangster ya 150 itu. gangster. Tim aku, tim PKB. Oh, gimana tadi? Nah, boleh bang, ya bukan zamannya sekolah ini. Gangster ya? Iya, berantem. Oh, gangster jadi bukan tawuran Tim aku, tim antar PKB. sekolah, tapi antar gangster katanya. Jadi di chapter itu pas udah ketemu, aku turun, aku di depan, jalan kaki sama teman-temanku rame. Itu dari jauh tembak-tembakan petasan. Itu dari jauh tembak-tembakan petasan sampai pas udah dekat
Jadi tuh aku di depan sendiri, yang lainnya di belakang aku bang, pada ngeliatin aku. Ngeliatin yang lain. Dan anak-anak itu udah kalah masa, anak-anak aku tuh udah bener-bener kalah masa, kalah banyak. Jadi 2 jalur itu ketutup sama dia, tiba-tiba menjadi 1 jalur. Oh. Oke. Tuh. Dan gimana bang ya, itu jalanan besar. Kita pakai logika bang ya, itu jalanan besar, jalanan sekitar lumayan panjang, dan itu penuh orang, rapet. Dan gimana bang ya, videonya kan ada ya gitu ya bang, tapi nggak aku mau publish kan. Oh iya. Videonya ada, Oke. dan yang di belakang aja masih Publish saja. Publish di saja nanti. depan, gitu. Oh, videonya yang itu bukan sih, yang dari belakang di shot dari jauh itu bukan sih? Itu ya? benar, itu, Bang. Oh iya, kan aku pernah lihat itu video. Iya, yang malam kan? Iya, malam di McD Theater. Oke, baru ngeh. Oh, itu yang dimaksud 1 lawan 150. Oh, Iya. sebenarnya masuk akal sih. Masuk akal dalam artian gini. Di dalam kasus itu sebenarnya bukannya Katak datang sendiri ngelawan 150, enggak. Anak-anak juga ada di belakang gitu ya. Iya, Cuman pas maju, anak-anak kagak maju, Katak yang maju sendiri. saya kayak tumbal bang, kayak ditumbalin sendiri. Oh, baru paham. Ya, oke lah. Saya akan berikan tanggapan. Oke ya teman-teman, dari video ini, dari pernyataan ini kita bisa mempelajari beberapa hal. Kita bisa mempelajari beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita ini harus menanggapi tentang sosok pemberani, sosok yang tangguh, sosok yang hebat dan keren. Dimana kejadian seperti ini tuh sering terjadi di film, dimana tokoh utama ngelawan ratusan lawan dan menang. Dan kita melihat atau diceritakan oleh seseorang di kejadian nyata, perang atau tawuran di pinggir jalan atau di jalan raya seperti itu. Ini bukan semata-mata saya ingin menyalahkan dari segi Kataknya atau podcasternya yang mengadakan atau membuat video seperti ini, cerita tentang tawuran, ya membelah orang, motong tangan orang dan lain sebagainya. Ingat, kita pribadi ini tahu, kalau kita lewat di salah satu jalan raya, terus kita melihat rumah yang megah, mewah, dalam hati kita cuma berkata, ya Allah, kapan kita akan punya rumah seperti itu? Kapan kita akan punya rumah semegah itu? Setelah hanya berdoa, kita hanya lewat, pergi. Kita pergi. Tapi kalau kita melihat rumah yang kebakaran, maka kita semua akan berhenti, berkerumun di sana. Ini bisa dimasukkan kepada teori bahwa konflik atau pertikaian, sesuatu yang panas, itu lebih menarik daripada sesuatu yang memotivasi, mengedukasi. Saya pribadi tidak ingin menyalahkan orang-orang yang tawuran ini. Namun kenapa harus bercerita gitu? Ya, kenapa harus bercerita tentang kesadisan yang pertama, tentang kekerasan, bercerita tentang sesuatu yang itu di luar nalar manusia biasa. Nalar saya sendiri berpikir keras itu, bagaimana caranya mengalahkan ratusan orang? Ya, bagaimana caranya? Sekalipun kita kebal, ingat sekebal-kebalnya manusia, sebanyak-banyaknya jimat yang dia pakai, kalau dipukul pakai benda keras, akan ngilu juga. Kebal senjata tajam, belum tentu kebal dengan pukulan benda tumpul. Jadi senjata itu bukan hanya sesuatu yang tajam, yang tumpul pun bisa menjadi senjata. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini? Bagaimana mungkin kita itu sebagai netizen akan mengambil sisi positif dari cerita ini? Karena apa? Yang diceritakan seolah-olah keren, yang diceritakan seolah-olah hebat, bisa mengalahkan 150 orang. Takutnya, karena mungkin yang nonton itu anak-anak, yang nonton anak STM juga, yang nonton anak-anak yang masih labil, yang itu bisa memicu emosi, memicu motivasi untuk melakukan hal demikian juga, yaitu tawuran. Takutnya banyak generasi muda kita di Indonesia terkhusus yang lagi sekolah, yang belum dalam tentang pengetahuan agama, belum tahu tentang pengetahuan sosial dan lain sebagainya, terkhusus ke agama ini, kebal, tahan bacok dan lain sebagainya. Tiba-tiba mereka ingin kebal juga, terus berguru, cari dukun untuk pasang jimat dan lain sebagainya. Jadi ini bisa memotivasi orang untuk terjun ke dunia kemusyrikan. Ini bagi seorang muslim ya. Ini pandangan bagi seorang muslim. Tidak tahu di agama lain atau ada musyrik juga atau gimana.
Tapi saya sebagai orang muslim, melihat dari kacamata saya sebagai orang muslim, ini bisa memicu anak muda kita, anak muda Indonesia untuk terjun ke dunia kemusyrikan, untuk berguru kepada dukun, untuk minta ilmu kebal, minta jimat dan lain sebagainya agar kuat, tangguh, bisa kuat di tawuran, ngelawan ratusan orang nggak mati seperti itu. Bahkan yang 150 atau 100, 200, 300 orang bisa kalah ngelawan satu orang. Ini motivasi negatifnya. Karena apa? Bungkus dari ceritanya keren. Anak muda ingin tampil keren. Kita tidak perlu munafik. Anak muda pengen tampil keren, tampil gagah, tampil hebat. Gak mau satupun dari kita tampil culun, lugu, bodoh, dan lain sebagainya. Semua orang pengen tampil keren, pemberani, dikagumi banyak orang. Itu anak muda. Tapi bagaimana sisi edukasinya? Meskipun mereka atau yang bersangkutan yang berkata ini, kita tidak mau anak-anak STM di luar sana atau anak-anak muda di sana melakukan apa yang kami lakukan. Mungkin dari kalimat itu bisa mengatakan edukasi. Namun hanya sedikit. Kenapa berita atau video-video seperti ini malah naik? Padahal banyak yang mengedukasi. Contohnya, Aderai. Aderai memberikan kita untuk cara hidup sehat, pola pikir yang sehat, memiliki badan yang bugar, dan juga ya memiliki konsep hidup ke depan itu yang matang. Sehingga kita bisa menebarkan aura yang positif dimanapun kita berada. Nah, itu edukasi. Tapi apa? Yang nonton sedikit kalau edukasi. Yang banyak justru yang kontroversi. Meskipun hanya cerita. Ada videonya. Masa itu penting? Masa itu akan memotivasi orang untuk berbuat baik? Ya. Yang saya tangkap dari pembicaraan ini adalah agar tampil keren untuk mengiyakan kalau kita itu hebat. Seperti itu. Jadi marilah kita sebagai netizen, saya juga mengajak barangkali murid-murid saya juga ada yang nonton hal seperti ini. Gak usah nonton. Karena jiwa anak muda kita itu tidak sama. Saya pribadi pernah mengalami hal di posisi seperti ini. Di posisi dimana saya itu pengen tampil gagah, tampil keren dulu ketika sekolah. Ingin tampil berani. Karena saya dulu orangnya sering dibully. Itu anak muda. Kalau orang yang dewasa, orang yang sudah tua, ngapain mau nonton soal seperti ini? Mending kerja, cari nafkah, hidup tenang, bercerita tentang kehidupan setelah kematian kelak. Terus berbicara bagaimana kita itu menjadi orang yang bisa berbagi hal positif kepada orang lain. Berbagi kebaikan. Kenapa Heri Pras pengen membahas hal seperti ini? Kan bukan bidangnya. Nah, mungkin nanti netizen akan ada yang seperti ini. Mungkin juga ada netizen yang akan mengadu domba antara saya dengan orang-orang STM ini. Saya tidak akan bermasalah dengan hal itu. Karena yang saya bahas adalah segi edukasinya. Bukan masalah kekerasannya. Karena siapapun ingin terhindar dari kekerasan. Siapapun ingin terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Karena ini bisa merugikan banyak pihak. Yang pertama, keluarga yang di rumah, terkhusus orang tua, menyekolahkan anaknya ke suatu institusi atau ke suatu sekolah negeri dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, agar mereka bisa mengenal sosial, agar mereka bisa memiliki ilmu pengetahuan, agar mereka juga memiliki akhlak. Anak muda adalah ujung tombak bagi agama. Jadi kalau anak mudanya bercerita tentang tawuran, anak muda bercerita tentang kesadisan dalam perang, berantem, jadi nilai agamanya di mana gitu? Nilai kebajikan yang ingin kita bagikan pada orang lain itu mana? Saya pribadi tahu bahwa kita hidup, ya kalian juga pasti tahu, kita hidup hanya untuk mati. Kita mempelajari setelah hidup, mati, setelah mati kita kemana gitu. Ini bagi pemikiran orang yang percaya akan adanya Tuhan. Tapi kalau kita bercerita tentang hal-hal yang memicu orang untuk timbul energi negatifnya, ya motong jari orang, nebas orang, apalagi itu hanya lingkup ego dan kekerasan semata, tawuran. Jadi tujuan kita itu apa sebenarnya? Kalau hanya masalah sepele, kita harus tawuran dan lain sebagainya, mungkin itu bagi orang yang ingin merasa keren, itu hebat. Namun kalau kita sebagai orang yang ingin menebarkan energi yang positif, energi yang baik kepada orang lain, kita harus mencontoh, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah ketika dia berjalan, dihina, diledek, dilempar batu, diludahi, dilempar kotoran. Beliau tidak pernah menghunuskan pedang kepada orang-orang yang melakukan hal demikian. Dilempar kotoran, gak pernah menghunuskan pedang, yuk perang, yuk tawuran.
Nabi Muhammad tidak seperti itu. Itu kalau kita ingin menilai dari segi agama. Tidak pernah ngejak tawuran bagi orang yang zolim kepada Rasul. Padahal membela diri itu wajib. Ya. Tapi ketika tauhid diinjak-injak, ketika tauhid dihina, pedang Rasulullah akan dihunus ke arah orang yang menghinanya. Jadi letak harga diri seorang nabi saja ketika dihina, dilempar tai, dilempar batu, sampai berdarah, masih sabar menghadapi, tidak pernah tawuran, perang di pinggir jalan, enggak. Kecuali ketika agama dizolimi, agama dijahati, turun medan perang paling pertama, paling depan. Itu orang yang hebat, itu orang yang patut kita contoh. Jadi saya juga geram terkadang. Kita itu sekarang kebanyakan anak muda sudah meninggalkan ajaran agama, sehingga mereka mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Banyak anak muda itu menganggap itu keren. Tawuran, putar-putar gear, keren. Dampaknya buruk. Kemacetan jalan. Kadang toko-toko di pinggir jalan ada yang mengalami banyak kerugian, motor-motor. Yang dipertaruhkan apa di sana? Agama enggak, membela negara juga enggak, harga martabat orang tua enggak. Malahan orang tua yang di rumah sedih melihat anak-anaknya seperti itu. Apa yang mau kita ambil pelajaran dari tawuran ini? Kenapa harus diceritakan? Ini yang saya miris dari generasi kita atau generasi muda sekarang. Yang saya ingin pesankan adalah stop berbicara tentang tawuran, stop berbicara tentang ya hal-hal yang bisa memicu anak muda ke depan untuk melakukan hal yang serupa, entah itu benar atau tidak. Mulailah kalian kalau yang sudah terkhusus kepada orang-orang yang sering bercerita seperti ini, mulailah dengan hal-hal yang positif, bukan tambah keren melalui cerita-cerita yang seperti ini. Mulailah mengedu masyarakat dengan kembali lagi kepada fitrah manusia, yaitu kita diciptakan ke dunia ini hanya untuk bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agama kalian, untuk melakukan hal-hal kebajikan. Jadi di video ini saya berbicara sangat panjang, karena ini sebagian dari kekeresahan saya. Dari awal muncul video ini, muncul tentang cerita-cerita tawuran ini, saya belum menanggapi, namun kok tambah kesini tambah rame. Jadi saya mulai resah. Saya ingin membahas, meskipun hanya lewat satu video ini, dan bisa mengambil apa yang positif keluar dari ucapan saya. Terlepas itu ada yang negatif, terlepas itu ada kesalahan, saya minta maaf, karena kesalahan itu dari saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya perantara di mana menyampaikan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang negatif. Baik, saya tutup. Semoga ini bisa bermanfaat, memotivasi kita untuk berbuat baik, dan tentunya apa yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik oleh kalian semua. Ya, saya Ripras mengucapkan salam.